Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Yuk ikut kita road trip hari ini. Selamat pagi semua. Pagi ini disambut dengan kabut tebal. Jadi ini kabut ya guys, bukan polusi. Dan kali ini aku mau ajakin kalian untuk berjalan ke arah selatan, karena sekarang itu udah bulan Juni dan waktunya winter di Australia. Yeah, finally. Aku tuh happy banget kalau udah musim dingin di Australia. Tandanya itu kita waktunya untuk bermain salju. Sebenarnya ini terlalu early ya untuk snow hunter, tapi karena kebetulan kita lagi libur bareng, aku dan juga suami, jadi kita mutusin untuk bermain salju kali ini. Dan bismillah ya guys, dan semoga kita mendapatkan saljunya, jadi kita bisa menikmati musim dingin dengan salju kali ini di Australia. Sama seperti video aku yang tahun-tahun sebelumnya, jadi kita khususnya yang tinggal di Sydney, New South Wales, kalau kita mau menikmati salju di sini, kita harus menempuh perjalanan sekitar 5-5,5 jam, yaitu ke Snowy Mountain, karena di sana adalah spot terbagus dan terlengkap kalau kita mau main ski, snowboard, ataupun permainan salju lainnya. Oke guys, nggak terasa hampir setengah perjalanan kita udah lewati, dan kali ini kita lagi berhenti di salah satu rest area karena kita mau istirahat bentar di sini dan juga mau ke toilet. Dan ini view-nya itu danau, bagus banget ternyata guys. Oke guys, setelah selesai dari rest area, akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi karena perjalanan kita masih panjang. Jadi masih ada sekitar 3 jam lagi untuk sampai ke tempat tujuan, yaitu di Snowy Mountain. Jadi tetap stay tune guys. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, akhirnya kita sampai di kota Canberra. Oke, kali ini kita mau berhenti istirahat di kota Canberra, sekalian mau cari makan siang di sini. Jadi yang belum tahu, ini tuh kota Canberra, ibu kota dari Australia. Suasana di kota ini dingin ya guys, karena dia ada di bagian selatan Australia. Jadi kalau lagi musim dingin gini, cuacanya itu dingin banget, bisa sampai 0 derajat Celcius, bahkan sampai minus derajat Celcius. Oke guys, ini sekarang kita lagi masuk ke Canberra Center. Ini adalah salah satu mallnya yang ada di Canberra. Jadi perjalanan road trip kita kali ini ditemenin sama 2 temanku. Jadi kita beramai-ramai ke sini. Sekarang kita lagi keliling-keliling di mallnya Canberra Center. Sekarang kita mau cari makan di sini. Kira-kira ada apa aja di sini. Jadi let's go. Akhirnya setelah berjalan ke sana kemari, kita memilih menu makan siang kita, yaitu Chinese food. Jadi ini makanan yang kita pesen. Ini ada dumpling, ada noodle soup, dan ini aku pesen nasi goreng ayam. Oke, mari kita makan guys. Makan siang udah selesai dan kita udah kenyang banget. Ini sekarang aku lagi jalan keliling di mallnya aja, dan ini suasana mallnya di sini itu lumayan rame ya guys sekarang, karena ini juga lagi weekend.
di sini dan besar banget mallnya. Kalian bisa coba main-main ke Canberra Center kalau kalian lagi main ke Canberra. Makan siang udah, istirahat udah, toilet juga udah. Kita udah selesai recharge tenaga di sini. Dan setelah ini kita melanjutkan perjalanan lagi karena perjalanan kita masih panjang ya guys. Jadi kita sekarang lagi mau menuju ke parkiran dan melanjutkan perjalanan. Dan sekarang kita udah di dalam mobil lagi, kita melanjutkan perjalanan. Dan sekarang cuaca di Canberra ini lumayan mendung ya guys. Dan semoga perjalanan kita lancar sampai tujuan. Jadi stay tune, tetap ikutin video kita. Let's go! Dan setelah perjalanan sekitar 1,5 jam, kita sampai di salah satu kota kecil. Ini namanya Kota Kuma. Dan dari sini perjalanan kita tinggal sekitar 1 jam lagi, kita bakal sampai di tempat tujuan kita. Cuaca di sini sekarang lagi mendung ya guys. Tadi juga sempat hujan pas kita lagi di perjalanan. Padahal sebenarnya sekarang ini masih belum terlalu sore banget ya. Sekarang itu sekitar jam 3 sore. Tapi karena mendung jadi kelihatan udah sore banget. Oke, jadi sekarang kita lagi ngelewatin Kota Kuma. Jadi ini kota kecil, tapi ini kotanya itu lengkap banget ya guys. Kalau kita lagi perjalanan ke Snowy Mountain, kita selalu lewat kota ini. Tapi sayangnya aku belum pernah sama sekali mampir di kota ini. Mungkin next time bakal berhenti dan mampir di kota ini karena vibes kota ini tuh kayak vintage gitu ya guys. Jadi kayaknya seru banget buat dieksplor ataupun buat cobain makanan-makanan yang ada di sini. Dan akhirnya welcome to Jindabyne. Kita sampai di tempat daerah menginap kita. Jadi kita menginap di daerah Jindabyne namanya. Jadi kalau dari sini tinggal 30 menit aja untuk ke Snowy Mountain. Karena udah setengah hari sendiri untuk perjalanan dari Sydney sampai ke sini, jadi kita nggak mungkin bakal langsung untuk main salju sekarang. Jadi kita menginap 1 malam di sini dan baru besok pagi kita bakal main saljunya. Sampai di Jindabyne kita disambut dengan hujan rintik-rintik seperti ini. Jadi sedikit agak worry sama cuaca di sini ya guys. Semoga besok terang dan cerah dan semoga juga bakal ada salju. Jadi kita nggak sia-sia perjalanan jauh dari Sydney untuk main ke sini. Selamat datang di tempat penginapan kita. Kita bakal menginap 1 malam di sini. Aku mendapatkan penginapan ini dari Airbnb ya guys. Dan ini 1 full rumah gitu. Dan ini living roomnya. Ini lumayan gede juga rumahnya. Jadi ini bisa untuk meja makan kita. Dan di samping
sampingnya ini juga ada sofa dan televisi juga, jadi ini bisa untuk tempat bersantai kita, dan dilengkapi dengan AC juga yang bisa panas dan juga dingin. Dan ini tuh viewnya danau ya guys, danau dan pegunungan. Ini tuh cantik banget viewnya, aku suka banget menginap di sini. Dan selanjutnya aku bakal kasih lihat ke kalian. Jadi di sini tuh ada 2 kamar tidur ya guys. Ini kamar yang kedua, dia twin bed gitu, lengkap dengan heater juga di dalamnya karena di sini dingin banget. Jadi harus ada penghangat ruangannya. Dan berikutnya ini kamar mandinya ya guys. Jadi kita sharing kamar mandi, dan ini cukup luas kamar mandinya. Ini wastafelnya dengan kaca yang besar, dan ada juga mesin cuci include dengan dryernya. Ini ada closet include dengan bidetnya, dan ini shower dengan perlengkapan mandinya juga. Ini juga cocok banget untuk family yang pengen menginap di daerah sini karena lengkap banget isiannya. Terus nextnya ini kamar utama kita. Ini ada queen bed, terus lengkap juga ada penghangatnya dan juga lemari juga di dalamnya, lengkap semuanya. Terus ini nextnya kitchen setnya. Ini lengkap banget kitchen setnya, ada kulkasnya. Terus ini kompornya pakai kompor listrik ya guys. Terus ini peralatan di sini tuh lengkap banget, ada microwave. Ini lengkap juga, ada cutlery-nya di sini. Terus alat-alat masaknya juga semuanya lengkap ada di sini. Selain alat masak, ini udah dilengkapi juga dengan alat makan ya guys. Jadi di sini tuh disiapin juga seperti piring, gelas ataupun alat-alat makan lainnya. Ini banyak banget, dan di sini juga disediain beberapa bumbu seperti salt pepper, terus ada teh, ada kopi, dan semuanya lengkap di sini guys. Aku cukup puas dan happy sama penginapan yang aku dapat ini, dan aku nanti juga bakal sharing linknya ke kalian. Jadi nanti cek aja di description box yang aku tulis di bawah ya guys. Nah selanjutnya kita langsung persiapan untuk kita makan malam nanti. Ini kita lagi mau masak-masak, kita mau bikin hotpot aja yang simple karena di sini juga dingin banget ya guys. Jadi kita memutuskan untuk bikin hotpot yang panas dan berkuah gitu. Ini lagi siapin bahan-bahannya, kita bawa dari rumah. Terus ini perbumbuannya juga udah ada, kita beli bumbu instan. Dan ini sekarang aku lagi ngerebus mie-nya. Ini ada sweet potato noodle, ini nanti bisa jadi tambahan untuk karbonya. Oke, jadi temenin kita masak-masak untuk makan malam kita dan seperti apa hasilnya. Jadi tetap pantengin video kita ya guys. Oke, setelah berkecimpung di dapur sekitar 1 jam, ini masakan kita udah selesai. Ini hotpotnya udah siap dinikmati, dan ini juga ada nasi. Kita juga udah siapin alat makannya di sini karena kita udah kelaparan banget. Jadi makan dulu ya guys. Selamat makan semua. Setelah berberes semuanya, waktunya kita istirahat sekarang, menyiapkan tenaga untuk besok. Thank you yang udah nonton video kita sampai habis. See you next video guys. Bye.